Pak Antoni, Pak Tony, Ya. Pak Thomas. Iya, shalom Pak. Saya dari Medan. Saya ingin memberi masukan dan bertanya sekaligus. Saya dan keluarga saya selalu bertengkar di rumah. Di depan pintu rumah saya, menurut para pendoa, ada disiram tanah kuburan. Usaha saya selalu gagal dan ditipu orang. Rumah dan tanah aset yang mau saya jual susah dijual. Laku sampai saat ini. Ya, terima kasih. Dijual. Oke. Kalau jenis tanah kuburan seperti itu, hancurkan kutuk, namanya kutuk alam kubur juga, itu sama. Karena itu berhubungan dengan arwah. Nah, itu cara doanya seperti ini Pak Simanjuntak. Ikuti saya Pak Simanjuntak. Ya, Pak, ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk alam kubur. Segala kutuk alam kubur. Kutuk arwah. Kutuk arwah. Kutuk mantra. Kutuk mantra. Kami hancurkan. Kami hancurkan. Kami patahkan. Kami patahkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus buka masa depan. Darah Yesus buka masa depan. Ya, doanya lakukan itu. Dan percaya nama Yesus berkuasa. Dalam nama Yesus roh-roh jahat keluar. Ya. Doanya itu lakukan setiap hari. Nanti pasti ada perkembangan. Pagi atau sore, Pak? Terserah. Doa tidak dibatasi jam. Ya. Semakin sering semakin baik. Tapi ingat loh, ini bukan mantra, ini doa. Iya, Pak, ya. Oke, lanjut. Siapa? Saya terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Salam. Salam, Pak Mercy Manjuntak. Kembali kepada Ibu yang tadi, Ibu Sri Evata. Saya akan buka kembali untuk suaranya. Satu pertanyaan, Bu, silakan. Sebentar, Bu. Belum kami bisa buka. Mungkin sambil Ibu perhatikan, sinyal Ibu mungkin agak kurang bagus ya, Bu. Sehingga kami agak kesulitan untuk... Sebentar, Ibu. Udah, silakan, Bu. Maaf, Bu, mungkin handset Ibu yang kurang baik, Bu. Coba dicopot aja handsetnya. Nah. Ya, silakan, Bu. Ya, selamat malam, Pak. Saya ingin bertanya, pernah bermimpi gitu, Pak. Ini masalah mimpi, tadi kan bilang Pak Daud. Saya bingung juga ini, Pak. Mengartikannya gimana gitu. Suatu malam saya lagi tidur gitu, saya bermimpi. Ya, mimpinya gimana, Bu? Saya bermimpi gitu, Pak, melihat Tuhan Yesus, dia berjalan gitu, lewat depan rumah orang tua saya. Kalau dari mukanya itu dia pakai jubah putih gitu, Pak, ya. Badannya itu melayang gitu, Pak. Terus tangannya seperti memberkati kita begitu, seperti pendeta-pendeta sering di mimbar itu, Pak. Jadi saya ingin bertanya gitu dengan Pak Daud, ini artinya apa? Terus sekali juga Pak, saya pernah bermimpi gitu, melihat dari langit ada tangga panjang sekali turun ke bumi gitu, Pak, ya. Saya lihat itu ada Tuhan Yesus itu kayaknya turun dari langit gitu, Pak. Dia itu dikelilingi malaikat-malaikat yang penuh cahaya gitu. Nggak bisa saya artinya, nah itu mimpinya Ibu uji dulu penting, itu dari Tuhan atau bukan? Jadi gimana itu caranya? Kalau itu dari Tuhan, pasti ada damai sejahtera dan ada pertobatan. Kalau bukan dari Tuhan, justru mendatangkan ketakutan dan tidak ada pertobatan. Karena Alkitab berkata, dari buahnya lah kamu akan tahu. Itu cara kita tahu gimana, Pak? Bahwa itu mimpinya dari Tuhan atau dari... Oke,
Coba Ibu setiap mau tidur doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengnya aku. Darah Yesus bentengnya-ku. Oke. Oke, Iya, puji Pak. Lanjut, Tuhan. Tom. Ya, Oke, lanjut Thomas. ya Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih ya Bu. Tuhan Yesus berkati. Iya, Pak. Ya, saya akan membacakan yang sudah masuk. Shalom Pastor Daud, saya mau bertanya, di rumah kami juga ada seperti sering bertengkar dan usaha rame, tiba-tiba sepi. Lalu saya disarankan untuk tiap malam taburi garam depan rumah sambil berdoa darah Yesus. Apa benar ada manfaatnya juga Pak pakai garam ditaburin di depan rumah? Nggak ada kaitannya garam dan ngusir setan. Jangan pakai garam-garam seperti itu. Nanti dikira dukun. Haleluya. Cukup dengan iman. Alkitab kan ada namanya minyak urapan. Ya sudah, pakai minyak urapan. Yang kedua, dalam nama Yesus dengan kuasa darah Yesus. Ya itu udah cukup. Jangan ditambah-tambahin lain, nanti bikin bingung. Mungkin Pak Daud saya tambahin, itu mungkin pengalaman kali Pak ya, pengalaman seseorang hamba Tuhan atau pengalaman mungkin pertobatan, terus dibawa-bawa ke dalam sepertinya itu jadi seperti bisa dipakai oleh Tuhan begitu mungkin Pak. Bisa nggak Pak begitu Pak? Kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan ya. Ya. Kalau Tuhan perintah tertentu, kita kan tidak bisa mendikte Tuhan juga. Betul Pak. Selama saya bertobat, pelayanan sampai sekarang, saya tidak pernah pakai garam. Betul Pak, sama Pak. Nah, tapi kalau ada yang pakai garam, itu adalah pengalaman dan urusan pribadi dia sendiri ya. Betul. Tetapi kalau menurut saya, kalau kita tidak diperintah Tuhan, jangan. Nanti jadi batu sandungan. Betul Pak. Oke? Ya, memang garam ada di Alkitab, tapi tidak ada di Alkitab tertulis garam untuk ngusir setan ya Pak ya? Tidak ada. Garam untuk masakan ada. Untuk nanti saya masak ikan patin, pindang patin ya Pak. Oke, sip. Oke, sip. Ambil minum kopi. Oke.